To farm or not to farm? Mengapa sebagian masyarakat memilih bertani dan sebagian lagi tetap memburu? Bab ke-6 dari buku Guns, Germ, and Steel karya Jared Diamond berjudul To Farm or Not to Farm mengeksplorasi alasan mengapa beberapa masyarakat memilih untuk mengembangkan pertanian sementara yang lain tetap mempertahankan cara hidup sebagai pemburu pengumpul. Diamond membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini termasuk kondisi lingkungan, ketersediaan sumber daya, serta keuntungan dan kerugian dari pertanian itu sendiri. Artikel ini akan menelusuri poin-poin utama dalam bab ini serta alasan-alasan di balik keputusan masyarakat untuk memilih bertani atau tidak. Diamond menjelaskan bahwa ada banyak alasan mengapa masyarakat mulai beralih dari berburu mengumpul ke pertanian. Salah satu alasan utama adalah pertanian memungkinkan produksi pangan dalam jumlah besar yang lebih stabil dibandingkan dengan berburu mengumpul. Dengan bertani, masyarakat dapat menghasilkan surplus makanan yang pada gilirannya mendukung populasi yang lebih besar dan memungkinkan mereka menetap di satu tempat. Pertanian juga memungkinkan spesialisasi kerja, karena tidak semua orang perlu terlibat langsung dalam produksi pangan. Surplus pangan memberi peluang bagi sebagian orang untuk bekerja dalam bidang lain seperti pengrajin, tentara, atau pemimpin politik. Dengan demikian, pertanian menjadi dasar bagi munculnya struktur sosial dan politik yang kompleks. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah pertanian memungkinkan surplus makanan, pertumbuhan populasi, dan spesialisasi kerja yang mendukung perkembangan masyarakat yang lebih besar dan terstruktur. Namun, Diamond juga mencatat bahwa pertanian tidak selalu lebih menguntungkan daripada berburu mengumpul. Meskipun pertanian menghasilkan lebih banyak pangan, gaya hidup petani seringkali lebih berat daripada pemburu pengumpul. Petani harus bekerja keras, menjaga ladang mereka, dan berurusan dengan resiko gagal panen akibat cuaca buruk atau hama. Selain itu, diet masyarakat petani umumnya kurang bervariasi dan mengandalkan beberapa tanaman utama saja yang bisa menyebabkan kekurangan gizi. Pemburu pengumpul, di sisi lain, biasanya memiliki diet yang lebih beragam karena mereka mengonsumsi berbagai macam makanan yang tersedia di lingkungan mereka. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah pertanian menawarkan stabilitas dan surplus makanan, tetapi juga membawa tantangan seperti kerja keras, resiko gagal panen, dan diet yang kurang bervariasi dibandingkan dengan berburu mengumpul. Diamond menjelaskan bahwa kondisi lingkungan memainkan peran besar dalam keputusan masyarakat untuk bertani atau tetap menjadi pemburu pengumpul. Di daerah yang memiliki tanaman liar dan hewan buruan yang berlimpah, berburu mengumpul tetap menjadi pilihan yang lebih menarik karena menyediakan cukup makanan tanpa perlu kerja keras yang dibutuhkan dalam bertani. Sebaliknya, di wilayah yang lebih miskin sumber daya alami, pertanian menjadi pilihan yang lebih logis karena berburu dan mengumpul tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, di bulan sabit subur, kondisi lingkungan yang ideal untuk pertanian memungkinkan masyarakat di sana untuk mengembangkan pertanian sejak awal, sedangkan di wilayah lain yang lebih tandus atau kurang subur, pertanian mungkin bukan pilihan yang menguntungkan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah lingkungan yang kaya akan tanaman dan hewan liar membuat masyarakat cenderung tetap sebagai pemburu pengumpul, sementara kondisi yang kurang subur atau sumber daya yang terbatas memaksa masyarakat untuk mencari alternatif dalam bentuk pertanian. Selain faktor lingkungan,
Diamond juga menyoroti bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi keputusan suatu masyarakat untuk beralih ke pertanian. Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih bertani karena kebutuhan untuk mendukung populasi yang semakin besar. Populasi yang tumbuh menuntut sumber daya yang lebih besar dan stabil, sehingga pertanian menjadi pilihan yang rasional. Di sisi lain, ada masyarakat yang tetap mempertahankan gaya hidup berburu mengumpul karena sistem sosial dan nilai-nilai budaya mereka tidak menuntut perubahan. Beberapa kelompok pemburu pengumpul juga memiliki gaya hidup yang lebih egaliter dan fleksibel, sehingga mereka mungkin tidak tertarik pada gaya hidup petani yang menetap dan berstratifikasi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah faktor sosial dan budaya juga memengaruhi keputusan untuk beralih ke pertanian atau tetap berburu mengumpul, terutama terkait dengan kebutuhan populasi dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Bab ini juga menjelaskan bahwa peralihan dari berburu mengumpul ke pertanian seringkali berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah. Banyak masyarakat yang menjalani kehidupan campuran antara berburu, mengumpul, dan bercocok tanam pada awalnya. Mereka mungkin hanya menanam tanaman tertentu sambil tetap berburu hewan liar atau mengumpulkan tanaman alami di sekitar mereka. Diamond menyebutkan bahwa transisi bertahap ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pangan mereka. Pada awalnya, pertanian mungkin hanya menjadi pelengkap, tetapi seiring waktu, ketika populasi tumbuh dan kebutuhan pangan meningkat, masyarakat semakin mengandalkan pertanian sebagai sumber utama makanan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah peralihan ke pertanian seringkali terjadi secara bertahap dan tidak menggantikan berburu mengumpul secara langsung, tetapi berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan. Selain menciptakan surplus pangan, pertanian juga mengubah struktur ekonomi masyarakat. Pertanian memungkinkan pembentukan surplus makanan, yang pada gilirannya memungkinkan perdagangan dan akumulasi kekayaan. Masyarakat petani mulai menghasilkan lebih banyak daripada yang mereka konsumsi, dan mereka dapat menukar surplus ini dengan barang atau jasa lain. Dalam masyarakat berburu mengumpul, akumulasi kekayaan sulit dilakukan karena mereka harus berpindah-pindah dan tidak memiliki cara untuk menyimpan barang dalam jangka panjang. Dengan pertanian, kekayaan dapat terakumulasi dalam bentuk lahan, ternak, atau hasil panen yang memberi kekuatan ekonomi tambahan dan memengaruhi struktur sosial. Penjelasan utama: pertanian memungkinkan akumulasi kekayaan dan surplus pangan yang mendukung perdagangan, memperkuat struktur ekonomi, dan menciptakan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kesimpulan bab ini adalah bab To Farm or Not Farm dalam Guns, Germs, and Steel menjelaskan alasan mengapa beberapa masyarakat memilih untuk bertani sementara yang lain tetap berburu mengumpul. Jared Diamond berpendapat bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, tantangan dan manfaat dari pertanian, serta faktor sosial dan budaya. Diamond menyatakan bahwa pertanian menawarkan stabilitas dan surplus pangan yang memungkinkan pertumbuhan populasi dan spesialisasi kerja yang penting bagi perkembangan peradaban. Namun, tidak semua masyarakat memutuskan untuk bertani karena kondisi lingkungan, diet yang kurang bervariasi, dan resiko yang melekat pada pertanian. Dengan demikian, pilihan untuk bertani atau tidak bergantung pada konteks lingkungan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Poin utama keseluruhan dari bab ini adalah pilihan untuk bertani atau tetap berburu mengumpul bergantung pada lingkungan, kondisi sosial budaya, dan tantangan serta manfaat dari pertanian itu sendiri. Keputusan ini membentuk jalur perkembangan masyarakat dan menjadi fondasi bagi peradaban manusia yang lebih kompleks. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.